Ikuti ketua lembaga, nama dan harta pasti ada. Ikuti ketua lembaga, nama dan harta pasti ada. Ketua lembaga, panutan wanita. Kami penggemar Lolou adalah penggemar beratmu, ketua lembaga. Panutan wanita, kami penggemar kecil Lolou semuanya penggemar beratmu. Bakat ketua lembaga adalah teladan bagi semua pelajar di dunia. Kami para pria juga punya slogan. Ketua lembaga, bakatmu mengungguli zaman, bintang sastra bersinar. Walaupun sudah duga, tapi ini keterlaluan banget ya. Di pertemuan puisi ini, kalian bisa saling berdiskusi. Baru bisa memberikan komentar untuk karya kalian. Hari ini nggak sia-sia datang. Yang Mulia Putra Mahkota datang. Yang Mulia Putra Mahkota datang. Si licik ini bakar percetakan koranku sampai sekarang. Harus sembunyi-sembunyi. Hari ini mau ngapain lagi? Hormat kepada Yang Mulia Putra Mahkota. Kakak, hari ini datang ke kediamanku, ada urusan apa? Bukannya kalian sedang mengadakan pertemuan puisi di sini? Aku juga mau lihat-lihat. Adik kedua ini tidak menyambut kedatanganku? Yang Mulia Putra Mahkota adalah ahli sastra nomor 1 di Dayong. Apa pangeran kedua takut Putra Mahkota rebut sorotanmu? Kakak, jangan begitu. Dukunganmu sangat berarti. Saya dan pemilik menara pasti sangat berterima kasih. Mari kita minum arak, sudah lama diapresiasi. Apakah pemilik menara tertarik ciptakan karya baru? Puisi butuh suasana hati, tak bisa sembarangan. Lagi pula, bakat pemilik menara tak tertandingi di dunia. Mendapatkan puisinya pasti sangat sulit. Menurut saya belum tentu. Apa maksud Yang Mulia? Sejak mari kita minum arak, tak ada karya baru. Kalau tak ada karya baru, para cendekiawan akan mengira bakatnya sudah kering. Bahkan, puisi-puisi sebelumnya bisa saja dicurigai menjiplak orang lain. Ini? Ternyata memang sengaja cari masalah. Puisi pemilik menara memang terkenal di seluruh dunia. Tapi tak ada yang lihat dia gubah puisi langsung. Pemilik menara terhebat. Penggemar mendukungmu. Ya betul, semua mendukungmu. Omongan kosong belaka. Koran ini terbit dan pilih puisi oleh Menara Keberuntungan. Di mana keadilannya? Lalu, apa yang kau inginkan? Adu puisi. Kalau bisa kalahkan semua cendekiawan, kami baru akan tunduk. Tapi kalau kalah, artinya Menara Keberuntungan curang, rusak tradisi. Harus ditutup permanen, dilarang menerbitkan. Kalau Yang Mulia Putra Mahkota sudah bawa orang untuk menantang, tentu saya tidak bisa menolak. Bagaimana kalau Yang Mulia duluan yang memberi contoh? Pemilik menara ini memang licik. Ingin menarik saya ke dalam masalah. Sayangnya, Kalau tidak berani, bisa minta bantuan juga, kok. Yang Mulia Putra Mahkota adalah murid utama dari Dewan Peribadatan. Yang Mulia bertindak, cendekiawan Dayong pasti tunduk. Yang Mulia bisa baca sejak 1 tahun, hafal puisi di usia 3. Sungguh jenius yang hanya muncul sekali dalam 100 tahun. Duel puisi antara Yang Mulia dan Tuan Menara, ini pasti sangat seru. Dua dewa sedang bertarung, kita semua sangat beruntung. Ya, kita bisa menikmati tontonan yang luar biasa. Bagus sekali. Hebat sekali ya. Silakan. hamba melihat pemandangan musim dingin hari ini sangat indah. Mari kita jadikan ini tema, dan hamba akan membuat sebuah puisi. Mohon koreksi dari semua hadirin. Kami siap mendengarkan. Cepat, cepat, catat. Yang Mulia. Salju sisa bertengger di bayangan plum. Angin dingin menyapu rambut di pelipis. Ini. Bersandar di pagar,
memandang pegunungan jauh. Bulan sepi menyinari jalan pulang. Puisi yang bagus. Puisi yang sangat bagus. Benar. Luar biasa. Puisi 5 kata 4 baris ini, dengan latar salju dan bayangan plum. Dan malam dingin dengan bulan sepi. Pemilihan kata teliti, perasaan menyatu pemandangan. Perasaan kerinduan tersembunyi dalam kesunyian yang jernih. Sangat halus dan mendalam. Luar biasa. Sempurna. Kecerdasan sastra yang mulia tak tertandingi. Puisi Putra Mahkota sungguh penuh suasana hati. Cuma sekedar pembuka aja. Tuan Gedung, silakan. Bahasanya mewah tapi tak ada rohnya. Ditulisnya kayak batu bata, kasar dan hambar. Tuan Gedung hebat. Hebat banget. Biar adil, kalau puisi pangeran terinspirasi dari pemandangan, maka puisi Tuan Gedung juga harus dari sudut pandang yang sama. Maksud lo, takut gue curang? Oke deh. Gue juga bikin puisi tentang pemandangan musim dingin. Gunung-gunung sepi, tak ada burung terbang. Jalan-jalan lengang, jejak manusia lenyap. Seorang tua dengan jubah jerami di perahu sendirian. Memancing sendirian di sungai yang membeku. Wow, puisi yang luar biasa. Bagus sekali. Memang Tuan Gedung. Tuan Gedung kita keren abis. Sempurna. Seorang tua dengan jubah jerami di perahu sendirian. Memancing sendirian di sungai yang membeku. Ya, puisi minimalis ini gambarkan perahu sepi, orang tua berjubah. Menggambarkan kesunyian sungai musim dingin dan kesendirian pertapa. Ditulis dengan begitu jernih dan luas. Bisa dibilang mahakarya sepanjang masa. Tuan Gedung. Tuan Gedung. Tuan Gedung. Astaga. Bukan cuma nulis puisi. Siapa lagi berani tulis salju di sungai? Itu namanya sok tahu di depan ahlinya. Bakat Tuan Gedung getarkan dunia. Siapa berani nggak ngaku? Ngaku atau nggak? Hah? Dalam kesunyian total, tertulis kesendirian dan keteguhan. Serta ketegaran jiwa di antara langit dan bumi. Dia ternyata punya bakat sastra sehebat itu? Musuh yang sungguh tangguh. Puisi itu beneran karyamu? Wah, kalah nggak terima ya? Kalau kalian masih nggak puas, gue bisa bikin 2 puisi lagi. Dengar nggak? Bos kita masih punya karya baru. Jangan sok hebat. Kalau mau buat lagi, harus sama bagusnya kayak yang tadi. Bisa. Angin kencang, langit tinggi, monyet meratap sedih. Tepian jernih, pasir putih, burung terbang pulang. Dedaunan tak terbatas berguguran berdesir. Sungai panjang tiada henti mengalir deras. Ribuan mil merantau di musim gugur yang muram. Berabad-abad sakit, naik panggung sendiri. Susah, pahit, uban memenuhi pelipis. Terpuruk, baru berhenti, cangkir anggur keruh. Astaga, luar biasa. Sungguh luar biasa. Pohon tua meranggas, burung gagak senja. Jembatan kecil, air mengalir, rumah penduduk. Jalan kuno, angin barat, kuda kurus. Matahari terbenam di barat. Orang yang patah hati,
di ujung dunia. Sedih banget ya. Kata-katanya bagus banget. Iya. Karya yang luar biasa. Memang pantas jadi bos. Air mata kering, hati hancur. Bos menara keberuntungan dapat nama dan uang. Kenapa bisa nulis kata-kata sedih kayak gini? Kenapa badannya kayak gadis muda? Tapi rohnya kayak nenek-nenek tua? Sebenarnya ada berapa bos di menara keberuntungan? Bos, kamu kayak petir dalam hidupku. Membangunkan hatiku yang bebal. Bos, kamu cahaya hidupku. Menerangi jalanku ke depan. Bos. Bos. Aku listrik, aku cahaya, aku satu-satunya mitos. Inikah rasanya jadi selebritas? Aku rasa aku udah melayang. Bos, hebat banget bos. 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 Kamu luar biasa. Setelah hari ini, menara keberuntungan dapat dukungan semua orang. Kayaknya kita gak bisa main kasar sama dia. Bos. Bos. Bagus. Sudah lama aku gak nemu musuh yang semenarik ini. Bos, aku cinta kamu. Bos. Bos. Lihat, bos udah keluarin puisi baru lagi. Aku mau bawa puisi-puisi ini. Pulang, ditulis ulang dengan rapi buat disembah-sembah. Kasih lihat dong. Aku hari ini lagi gagal beli. Nih, lihat. Loh, si Bang Kepala bilang ini enak banget. Bang Kepala kemarin review kue kering bunga liji di Jalan Timur. Dia puji manisnya pas, gak bikin eneg, kayak kue dewa. Cepetan, lihat edisi ini. Katanya Bang Kepala pakai sutra salju. Kuncinya giok, elegan banget. Iya bener. Kalau Bang Kepala suka, pasti bagus. Ayo beli. Terbelah habis. Ayo. Gas, gas, gas. Gue juga mau lihat dong. Cepetan, cepetan. Bang Kepala, sungguh bisa mengubah batu jadi emas. Cuma dengan satu ulasan bank di koran. Toko kita rame, pendapatan melonjak. Duit segitu doang, Dik. Pandanganmu harus lebih jauh lagi. Akhirnya ada uang balik juga. Tahu nggak, koran kita? Sebenarnya sumber pemasukan terbesarnya dari mana? Mohon pencerahan dari Bang Kepala. Bayaran iklan. Orang-orang pintar udah pada tahu, koran menara keberuntungan kita. Bisa bikin produk mereka terkenal seantero jagat. Tapi, spesifiknya mau muat apa, itu ada di tangan kita. Nah, para pedagang itu bakal bayar buat minta kita muatin. Nanti, kita bisa duduk manis aja. Duit udah ngalir masuk. Dengan begitu, tenggorokan para pedagang di seluruh dunia sudah ada di genggaman kita. Ayo, sebar undangan seluas-luasnya. Bilang saja Tuan Menara ini mengundang para pedagang kerajaan untuk sekadar duduk-duduk. Yuan Shao mengerti. Cepat, cepat. Memang agak lucu. Susah banget. Akhirnya ada sedikit modal yang kembali. Sekarang gaji bulanan Juzhu dan yang lain bisa dibayar. Tidak boleh. Uang segini dikasih pun. Cuma setetes air di padang pasir. Lagi pula, kita harus jadikan ini modal untuk investasi ke koran. Nanti setelah apa pedagang kerajaan, bisnis platform iklan kita mulai jalan, dapat duit banyak. Baru kita kasih mereka gaji besar. Ini namanya delayed gratification. Modal berputar. Kalau Juzhu nanya, Tutup mulut. Harus ditutupi. baik, Cepat kamu sembunyikan semua barang-barang ini. baik. Bilang saja pangeran kedua belum bayar kita. Halo. Dengar-dengar pangeran kedua ngasih uang? Nggak ada.
Siapa yang ngomong? Itu cuma gosip. Dia cuma ngasih beberapa buku kas untuk dicek. Iya kan, Cai Yuan? Iya, kan? Kamu bohong aku. Aku mencium bau uang. Memangnya anjing. Kamu? Apa yang kamu sembunyiin di pantat? Apa? Apa? Aku bos menara ini, jangan lancang. Apa ini? Waktu kamu pekerjakan aku bilang. Akhir kita cuma ada 4 kemungkinan. Bukan 3? Yang keempat, punya duit tapi pelit, mati. Ambil semua. Ambil semua uangnya. Cerdiknya aku, yang gede di sini nih. Semua salah Zheng Yuanhe itu. Kalau bukan karena dia, hidupku gak bakal sengsara begini. Bawahan tak becus. Seperti tikus, tak habis dibasmi. Mohon hukuman. Cuma koran dan puisi, tapi bisa kumpulkan harta diam-diam. Mengendalikan tren pasar. Mengangkatnya jadi cendekiawan yang dipuja semua orang. Membuatku ragu untuk bertindak. Bukan cuma itu. Baru dapat kabar rahasia, pangeran kedua sedang diam-diam menghubungi para pedagang besar. Sepertinya, berencana mengadakan kongres pedagang kerajaan di kediamannya. Maksud yang mulia, bos menara keberuntungan. Dia menggenggam kendali keuangan untuk mengokohkan kekuasaannya. Bukankah dia senang pamer di depan orang? Maka biarlah dia menikmati itu selamanya. Kelopak mata kanan ini terus berkedut, ada firasat buruk. Bangsat. Berani-beraninya menangkapku terang-terangan. Kami rela mati membela pemilik menara. Aneh, hatiku kok terharu ya? Semua perasaanku padamu ada di sini. Jangan tinggalkan satu pun. Bunuh. Bunuh. Jiushu, hati-hati.
Kamu melayaninya demi uang, kan? Aku tawarkan 500.000 TL. Tidak semua orang bisa kusogok. Aku suka caranya, tapi kamu menjijikkan. Ada apa? Aku panik dapat surat itu. Jiang Shuo, cepat panggil tabib istana. Hampir saja kubunuh di jalan oleh kakak baikmu itu. Sudah lengkap semua? Semua sudah menunggu di dalam. Luka tuan. Tidak mati. Cukup dibalut saja. Ayo kita panen mereka. Mengapa pemilik menara belum datang? Aku sudah tidak sabar menemuinya. Datang, datang. Hormat pada pemilik menara. Hormat pada pangeran kedua. Langsung saja. Orang menara keberuntunganku. Bisa membuat barang daganganmu terkenal seantero negeri. Didamba semua orang. Atau membuatnya terkutuk dan dibenci orang. Ini. Mau kerja sama enggak? Maksud bos adalah memanfaatkan kekuatan koran. Untuk membantu rekomendasi barang-barang kalian. Beli satu ruang iklan di koran. Lalu informasi produk dari toko kalian bisa dipublikasikan di sana. Langsung tersebar ke ribuan rumah tangga di seluruh ibu kota. Lebih praktis daripada kalian capek-capek teriak jualan. Gaya bos sekarang jadi tren seantero ibu kota. Jangan lewatkan peluang bisnis ini. Sekarang di ibu kota, semua orang bangga bisa meniru gaya bos. Ini potensi keuntungannya besar banget. Siapa yang kerjasama dengan menara keberuntungan? Untuk iklan tahunan di koran. Biaya iklan bulan pertama. Gratis total. Ini kesempatan langka sekali dalam sahabat. Strategi jenius bos. Kami siap mengikuti bos dan pangeran kedua. Ini bisnis yang bagus banget. Kita telat. Rapat pedagang kerajaan udah selesai. Hormat untuk bos. Gak cuma datang. Gue juga bakal cari duit di depan muka lo. Bikin lo kesel. Yang mulia, dia sedang menantang kita. Dia sedang mencari mati. Emas batangan. Emas batangan. Ngapain lo ngetok-ngetok gue? Gaji bulanan plus bunganya udah dibayar lunas ke semua saudara. Setiap orang dapat bonus tambahan 200 TL. Ini buat lo. Bonus khusus buat tangan kanan yang berjasa besar. Ini gaji yang telat bulan lalu. Bulan ini gimana? Bisnis baru emang susah. Ini karena duitnya udah habis dibagiin. Tunggu bulan depan aja. Semuanya udah keluar. Lo nggak nyimpen sendiri kan? Tentu enggak. Gue tuh orangnya. Ketulusan gue ke para sohib tuh bisa dipertanggungjawabkan.
Ya, tapi harus ada dana darurat yang disimpan, dong. Gue pergi dulu. Pergi apaan? Luka lo belum dibalut. Kenapa sih nggak sayang badan sendiri? Duduk. Bos sendiri yang bakal kasih lo obat. Obat luka kerajaan, sumbangan dari si nomor 2. Ah, semua sohib dapat juga? Iya, Caiwan udah anterin ke mereka. Latihannya bagus, ya. Lebih berisi daripada nasi kepal gue. Hari ini makasih ya lo sama para sohib udah nyelamatin gue. Tenang aja. Selama Li Qingqing masih hidup, gue pasti nggak bakal ngecewain kalian. Tunggu aja kita sukses nanti. Gue nikahin kalian semua sama cewek-cewek cantik. Kenapa lo? Gue. Gue cuma mau duit. Bulan depan kalau lo telat bayar. Gue bunuh diri. Susah amat ya, gue cuma mau nabung dikit duit jajan. Kapan sih target kecil ini bisa tercapai? Putra mahkota ngirim pesan. Ngomongnya ngajak keluarga Pan ke pesta musim semi. Dasar anjing. Jangan-jangan dia mau cek luka gue? Datang ke Pan Lang. Gimana rasanya? Jangan-jangan ada jebakan? Yang mulia Pangeran Mahkota yang mengundangku kemari. Datang ke Pan Lang, coba arak bunga osmanthus di sini. Enak nggak? Enak. Yang mulia Pangeran Mahkota datang. Ya ampun, berapa kilo bedak wanginya disemprot sih? Malam ini udara sangat dingin. Aku sudah siapkan mantel untukmu. Pangeran mahkota sendiri yang menyelimutimu. Iri. Iya, bener banget. Terima kasih, Yang Mulia. Tapi sungguh, hamba tidak kedinginan. Udara sangat dingin. Nyonya Pan, tidak. Ini supir, minum selagi hangat. Dia mau apa sih sebenarnya? Kenapa Pangeran Mahkota begitu perhatian sama Li Qingqing? Seperti musang memberi salam pada ayam. Pasti ada racun di supnya. Suamiku, apa menurutmu Yang Mulia? Terlalu baik sama kakak ipar? Dia siapa pula? Yang mulia cuma baik sama dia karena aku. Qingqing. Aku harap kamu sadar, kamu cuma kebagian untung karena aku. Itu sebabnya Pangeran Mahkota baik padamu. Setelah pesta, ingat berlutut dan ucapkan terima kasih pada Yang Mulia. Jangan sampai orang bilang Pan yang gak bisa didik istri. Suamiku, akhir-akhir ini pasti capek ya.
supir ini, minum saja. Hari ini tahu aturan juga. Kalau begitu, aku Suami, cepetan minum. Aku akan minum sampai mati. Pan Lang, kau mau mencekikku sampai mati ya? Bawalah Nona Kingking dulu untuk berganti pakaian. Yang mulia. Ini adalah tempat berganti pakaian untuk para wanita. Yang mulia. Tidak pantas yang mulia masuk ke sini. Pan yang tidak berguna. Sama sekali tidak layak untukmu. Suami seperti ini, sampai kapan aku harus bertahan? Dia lagi-lagi memujiku. Suamiku sangat baik kepadaku, tadi aku sendiri yang ceroboh. Hingga membuat suamiku marah. Hubungan suami istri kami sangat baik. Takkan pernah berpisah. Jika kau terikat oleh keluarga Pan, aku bisa. Hidup mati milik keluarga Pan. Jika tidak ada urusan lagi, hamba pamit undur diri. Aku menyukaimu. Tahukah kau? Setahun yang lalu, di Jalan Merak Merah saat Festival Yuan. Awalnya kupikir aku hanya penasaran dengan latar belakangmu. Betapa cerdasnya dirimu. Tapi saat bertemu lagi, ternyata bukan hanya itu. Taktik apa ini? Tapi aku sudah menikah. Dan sangat mencintai suamiku. Terima kasih atas perhatian yang mulia. Aku nggak sanggup terima ini, yang mulia. kok tiba-tiba yang dikirim buat basmi perampok? Suamiku, kami nunggu kamu pulang. Oke, Li Kingking. Ada apa manggil-gil aku? Aku sebagai panglima mau berangkat perang. Sebagai istri sah. Kok nggak tahu aturan sama sekali? Sialan. Berangkat kok nggak lihat hari baik dulu. Nona, kayaknya di kalender juga nggak muat nulis kesialan segede ini. Dengar ya. Pangeran mahkota titahku basmi perampok, anugerah luar biasa. Aku pulang menang, naik pangkat dan dapat gelar. Nanti, aku bakal jadi Earl. Udah selesai ngomong. Kamu, cuma pantas liatin aku sama Muyan mesra. Liatin keluarga Pan makmur di tanganku. Kamu cuma bisa jadi istri tua yang kubuang. Janda seumur hidup. Itu nasibmu. Cukup segitu. Nanti pas aku pulang kalau... Mungkin masih bisa kasih kamu sepotong tulang buat dikunyah. Kamu harus jaga diri baik-baik, ya? Malah doain dia sukses. Kayak sampah macam ini. Mending mati aja di sarang perampok. Jangan pulang-pulang. Aku taruhan sama kamu. Pas dia pulang nanti, jangankan jadi Earl. Gelar Viscount yang sekarang pun bakal lepas.
Nona kok bisa tahu? Nggak sadar ya? Setiap kali si licik itu ngajak aku ketemuan, Pan yang pasti dikirim buat tugas penting. Terus dia pulangnya pasti dengan muka tertunduk dan kalah. Dibully Pan yang sekeras itu. Apa beneran dia suka sama aku? Kalau nggak, aktingnya berlebihan banget sih. Ternyata benar, Pan yang belum sampai ke lembah kematian matahari. Udah kalah perang dan ditawan. Para perampok bilang, dalam 3 hari, kalau tebusan 50.000 tael tidak terkumpul, Panlang akan dibunuh. Sekarang istana merasa Panlang mempermalukan mereka. Enggan mengeluarkan uang. Bagaimana ini? Dia cuma jago kandang. Di rumah mana ada uang sebanyak itu? Sudah kubilang dari dulu. Operasi itu berbahaya, tapi dia nekat berebut pujian. Jangan nangis terus. Cara satu-satunya sekarang, hanya dengan menggadaikan rumah leluhur keluarga Pan. Kalau dijual terburu-buru sekarang, pasti rugi besar. Kakak, kan jago kelola uang, pasti punya tabungan? Panlang kan suamimu. Sebagai istri sah, jangan tega lihat dia mati. Sekarang ingat aku istri sah? Ini saat genting, kakak masih bicara begitu? Apa kakak tega lihat Panlang mati? Waktu urus bisnis keluarga Li, kan kakak banyak untungnya. Pasti sembunyiin uang pribadi, ya? Ternyata jurusmu turunan juga. Kenapa uang pribadimu nggak dikeluarin? Aku mana punya uang pribadi? Lihat aja dandananmu, diskonan tapi tetap mewah, mana mungkin miskin? Jepit rambut emas, gelang giok, baju brokat sutra ini. Mana satu yang nggak bernilai 1000-an tael? Berhias emas dan giok, masih pura-pura miskin. Aku ini semua beli dulu-dulu. Kapan belinya nggak penting, yang penting berharga. Adik ingin selamatkan suami, lebih baik gadalkan semua. Bantu ibu Li atasi masalahnya. Kalian mau apa? Menyelamatkan nyawa itu darurat. Jangan sentuh aku. Adik, jangan menghindar. Demi suamimu. Beberapa perhiasan ini apa sih? Jepit rambutku. Serahkan sini. Gelangku. Ini. Jangan. Itu masih ada lagi. Jangan meles. Jangan meles. Kasih. Kasih. Banyak banget. Melihat ekspresi Li Muyan tadi, sungguh memuaskan. Simpan baik-baik perhiasan ini. Nanti kita berikan pada si cantik. Anggap saja ini persembahan Li Muyan buat dia. Ini benar-benar perbuatan sang pangeran? Tentu. Puas kan? Pangeran licik itu nggak terlalu menjengkelkan. Kamu bikin aku kaget setengah mati. Ada masalah. Yang Mulia, bawahan sudah membeli semua isi. Koran Menara Keberuntungan beberapa hari terakhir. Menanti datangnya musim gugur, di hari ke-8 bulan 9. Bungaku mekar, ratusan bunga lain layu. Aroma semerbak menembus langit Chang'an. Seluruh kota berbalut emas dan zirah. Sangat berbahaya, ambisinya juga tinggi. Mana mungkin aku tunduk pada orang berkuasa? Hingga hatiku tak lagi bahagia. Enggan tunduk pada orang berkuasa. Orang paling berkuasa di Dayong adalah kediaman para pangeran dan bangsawan. Semua punya tuan baru. Tuan baru. Menurutku, dia ingin menjadi tuan baru Dayong. Kakak Kaisar, ini jelas salah tafsir. Puisi menara liar, tapi bukan itu maksudnya.
Sekarang tidak bermaksud, bagaimana dengan nanti? Kini rakyat Dayong. Semua ikut suka duka pemilik menara, dia pemberontak. Ayah, pemilik menara pasti tidak. Kamu terlalu polos, dimanfaatkan oleh pemilik menara keberuntungan. Kali ini, Kaisar tidak akan menghukummu. Urusan pedagang kerajaan diserahkan pada putra mahkota. Kamu tinggal di istana dan introspeksi diri. Dengarkan titah Kaisar. Pemilik menara keberuntungan menyesatkan dengan kata palsu. Tangkap segera. Semua usaha miliknya diserahkan pada putra mahkota untuk diatur. Hamba menerima titah. Perintah putra mahkota, bakar markas menara keberuntungan. Sita semua hartanya. Berhenti. Lepaskan aku. Uangku. Uang hasil jerih payahku masih di dalam. Kamu gila. Harap kesayanganku. Lepaskan. Lepaskan. Lepaskan aku. Pemilik, tahan. Selama ada harapan, pasti ada jalan. Jalan apaan? Kali ini habis semua terbakar. Zheng Yuanhe, dasar bajingan. Main-main sensor kata. Gue tusuk lu mati. Tusuk mati. Tusuk mati. Tusuk mati lu, anjing. Gue pasti bunuh lu. Cepat sini. Seluruh istana pangeran kedua digeledah, tapi pemilik menara keberuntungan belum ketemu. Dia kabur lagi. Tapi kami menemukan surat rahasia ini yang belum sepenuhnya terbakar. Sepertinya menara keberuntungan punya bengkel rahasia. Selidiki lebih dalam. Gali sedalam-dalamnya. Keluarkan semua sarang persembunyiannya. Di gua gelap lembab ini, nggak dikasih makan, cuma disuruh kerja. Disuruh memotong kayu. Cepat duduk, duduk. Lihat tanganku, sudah melepuh semua. Aku pejabat istana. Kok mereka berani perlakukan aku begini? Keterlaluan banget. Ada masalah apa lagi? Kakak perempuanku, dengan alasan ini, mengambil semua perhiasanku. Dan menjadikannya miliknya sendiri. Apa? Sibuk. Entar diminum. Pemilik menara, Anda demam sampai tidak waras ya? Kok malah menggambar-gambar cinta dengan Zheng Yuanhe itu? Bahkan menulis puisi cinta untuknya. Coba kamu pikir. Kalau pemimpin pemberontak, bukannya membenci putra mahkota yang menangkapnya, tapi malah rendah hati dan penuh cinta padanya. Apa kata orang? Entah orang akan pikir pesona putra mahkota tak tertandingi, sampai musuh pun terpikat. Atau dia dan pemilik menara sudah berkomplot sejak lama. Aku ngerti, bos. Lu mau bikin Kaisar curiga sama putra mahkota. Kaisar yang satu ini kan paranoid banget. Zheng Yuanhe ngeles bilang tak ada hubungan. Semakin kelihatan dia lagi nutup-nutupin sesuatu. Awi, suruh dia cetak puisi dan lukisan ini dalam jumlah besar. Terus sebarkan ke semua kedai teh para cendekiawan. Siap, bos. Bajingan ini harus dikurung di rumah. Baru gue bisa fokus cari duit. Nanti lo lihat deh, gue bikin lo mual-mual sendiri. Bos. Masih tidur? Jam segini masih tidur? Emang benar-benar pemalas. Pan Yang. Hari ini mood gue lagi jelek. Beraninya lo.
Lo kecapean, banyak-banyak istirahat. Nanti gue kirimin lo suplemen buat nambah tenaga. Musang kasih salam ke ayam, ada akal busuk. Kakak salah sangka deh. Kan kakak lagi gak enak badan. Usaha keluarga kita kan harus ada yang ngurus. Sekarang Panlang lagi diandelin sama putra mahkota. Di saat-saat genting kayak gini, dia harus makin semangat kerja. Nah, lo tinggal cap jempol aja di surat perjanjian ini. Gue yang bantuin ngurus usaha lo sementara. Gue cuma sakit, bukan mau mati besok. Semua di rumah ini hasil keringat gue. Usaha ini gak ada urusannya sama lo. Keluar. Jangan sok ngatur-ngatur gue. Hari ini juga lo cap jempol. Kalau nggak, gue bantai lo. Hei, lo mau ngapain? Lepasin. Minggir. Panlang? Kamu siapa sih? Mau merebut bisnisku? Bukan merebut. Kita kan satu keluarga. Cuma mau bantu kakak. Limuyan, biarin aja aku tanda tangan surat serah terima ini hari ini. Kamu tetap gak bakal dapetin bisnis-bisnis itu. Aku gak ada waktu buat main. Bisnis ini jalan karena aku. Wang, Bai, Wu, Zhao semua bos-bos ini. Kapan bisnis keluarga kita punya pengaruh sekuat ini? Orang kepercayaan di sampingku, masa takut sama pedagang-pedagang? Hari ini, kamu harus gantikan posisi Li Qingqing. Ambil semua bisnisnya. Bos Li, hari ini panggil kami semua. Ada apa? Ada urusan penting apa ya? Limuyan mau ambil alih semua bisnis atas namaku. Dan kerja sama-sama kalian. Gimana pendapat kalian? Wah, gak bisa dong. Kami cuma kenal sama Bos Li. Kalau pemiliknya ganti, kerja sama batal. Bos Bai, aku juga ngerti soal dagang. Gak kalah sama Li Qingqing. Lagi pula ada aku, jenderal, yang jagain. Masa kalian bakal dirugikan? Cuma pelatih pasukan. Sepanjang hari cuma bisa sebut-sebut gelar jenderal. Kamu bilang apa? Siapa yang gak tahu kamu cuma cari muka sama pangeran mahkota? Jadi anjing peliharaannya seharian. Bener banget. Ini kan dunia bisnis di Dayong. Tuan pangeran mahkota pun tak punya hak untuk ikut campur. Pemberontak. Kalian semua pemberontak. Aku akan laporkan ini langsung pada Tuan pangeran mahkota. Kepala kalian semua para pemberontak akan ku penggal. Wah, Panyang, kau benar-benar sombong ya. Apa kau mau mengambil kepalaku juga? Kau pernah lihat pangeran? Saya sudah lihat pangeran kedua. Bukan pangeran kedua. Mereka ingin rebut usaha keluarga Pan dengan uang dan pengaruh. Usaha kalian? Itu Nona Qingqing. Itu milik Nona Qingqing adikku. Apa? Sudah kubilangkan, Pan yang itu anjing. Pergi ke kantor pengadilan agung, terima 30 pukulan. Saya tidak bersalah apa-apa. Kalau tidak mau pergi juga boleh.
Baik, Tuan Pangeran. Saya akan pergi sekarang. Adik Muyan. Suami istri seharusnya saling melindungi, kau tidak pergi. Kakak, itu Pan yang ingin. 30 pukulan, atau 1 tebasan pedang dariku. Pilih sendiri. Hamba tahu salah, tapi hamba sedang mengandung. Kalau begitu, cambuk dengan rotan. Ya. Terima kasih banyak, Tuan Pangeran. Ayo, pergi. Nona Kingking. Ini yang kulihat di jalan. Sepertinya ini ulah kakak sulung untuk memecah belah kita. Kau benar, ini memang tipu muslihat licik. Ada apa yang mau kau katakan? Detail-detail ini. Bagaimana mungkin Menara Keberuntungan mengetahuinya? Pasti ini trik adu domba dari si pemilik Menara Keberuntungan. Desas-desus soal hubunganmu dengan pemilik menara. Semua itu cuma kabar angin belaka. Kau harus lebih jaga tingkah lakumu. Meski cuma gosip. Tapi ini sudah membuktikan kalau kau tidak becus mengurus urusan. Kendalimu lemah. Kalau ada kejadian lagi, aku pasti akan menghukummu dengan tegas. Baik. Kau boleh pergi dulu. Ayahanda, pemilik Menara Keberuntungan kurang ajar. Berani menjebak kakak. Kenapa ayah tidak kirim orang lindungi kakak sekarang? Sejak kakak mulai menangani urusan Menara Keberuntungan, dia sering sibuk di sana sampai larut malam. Bagaimana kalau pemilik menara serang kakak saat lengah? Bisa-bisa dia celaka. Putra mahkota sering pergi ke Menara Keberuntungan? Betul. Itu kan sarang si pemberontak, pemilik Menara Keberuntungan. Yang Mulia. Kirim orang diam-diam untuk melindungi Kingking. Dia mungkin dalam bahaya. Baik, kalau soal pemilik Menara Keberuntungan itu. Dia ibarat belalang di akhir musim gugur. Gak akan lama lagi usianya. Kau suruh orang cari orang-orang dekat Kingking. Bilang saja aku mau bertemu dengannya. Di Menara Keberuntungan. Bilang saja. Aku punya urusan bisnis yang mau dibahas dengannya. Baik. Penjara kecil tak bisa tahanmu. Aku akan kejam. Yang Mulia. Yang Mulia memanggil hamba hari ini. Ada keperluan apa? Coba lihat busur silang baru ini. Aku modifikasi dari desain aslinya. Tambah mekanisme pengait, jadi tarik senarnya lebih ringan 30%. Bisa tembak 3 anak panah beruntun. Busur silang yang bisa tembak beruntun? Dia bisa bersugiliano. Bahkan dengan luar biasa. Busur ini bisa diproduksi massal, bantu pertahanan perbatasan. Departemen Persenjataan rencana buat batch busur silang baru. Aku dengar keluarga ibu punya bisnis kayu. Pesanan kayu. Ini bisnis besar nih. Udah hancurin banyak bisnis sebelumnya, lagi pusing cari duit. Dapetin balik pakai keahlian tangannya sendiri, deal yang bagus. Memang dia yang berutang padaku. Untuk melayani pertahanan perbatasan, hamba tidak akan menolak. Tapi soal detail kerjasamanya, kita perlu bahas lebih lanjut. Aku bisa ajarin cara bikin busur silang beruntun. Kita kerjasama. Laba dibagi, kamu 80%, aku 20%. Cuma minta 20% aja. Dia sebenarnya mau apa dariku? Ini kan urusan besar. Yang Mulia mempercayakan hal sepenting ini pada hamba. Apakah Baginda Raja nanti akan keberatan pada Yang Mulia? Nggak apa, cuma disuruh bertugas 3 hari berturut-turut uang. Iya.
Pangeran Mahkota meninggal Iwan diserang habis-habisan oleh pangeran kedua di sidang istana. Hampir saja hak pengawasan lembaga pengawas harus diserahkan. Changlin. Changlin. Dia bakal sedih dikit nggak sih buat gue? Penjilat ini bawa divisi pengawas rusakin bisnis gue. Mending ilang aja. Hamba tak tahu pangeran sampai dihukum karena hamba. Sungguh memalukan. Nggak apa-apa. Dia masih hidup. Rencana gue kayak terus kena gangguan. Pengen bunuh aja. Kayaknya sekarang ada kesempatan nih. Kesempatan apa? Segampang itu buat nyingkirin dia? Jangan-jangan si licik ini lagi nyiapin jebakan buat gue? Ah, udahlah. Lu gimana caranya sih? Tiap panah bisa kena tepat di tengah sasaran. Selain latihan bidikan, narik tali juga ada triknya. Nih, lihat. Di sini. Ada tonjolan kecil. Taruh jari lu di sini. Baru tarik talinya. Gini nggak cuma senyap, tapi juga lebih cepat. Nggak ada satupun panah yang meleset. Dalam sekejap, bisa langsung membunuh dengan satu serangan. Gini kalau ketemu bahaya, dia harusnya bisa jaga diri sendiri. Keren. Ada jurus bunuh sekali serangan? Ada dong. Nanti pangeran ajarin pelan-pelan. Makasih, pangeran. Gue bakal serius belajar. Nanti semua jurusnya gue pakai buat bunuh lu. Akhirnya dia mau nerima kedekatan gue. Nomor 2 kok lama. Suasana makin mesra. Aduh, entar gue bakal rugi nih. Pasukan pengawal. Sisa menara keberuntungan. Keluar. Hamba, istri pejabat, lancang menemui yang mulia diam-diam. Sekarang malah dituduh kaki tangan menara keberuntungan? Ini, harus gimana dong? Kakak Kaisar. Kenapa kakak ada di sini? Tempat ini sudah kubeli sebagai rumah pribadi. Kalian enggak tahu? Yang Mulia Putra Mahkota, kami mendapat laporan rahasia bahwa pemilik menara akan muncul di sini hari ini. Apakah Yang Mulia sempat melihatnya? Komandan Wei. Aku rasa pasti ada kesalahpahaman dalam hal ini. Siapa perempuan yang ada dalam pelukan Yang Mulia? Kenapa sembunyi-sembunyi? Takut diperlihatkan? Jangan khawatir. Komandan Wei ini mau menyelidiki aku? Perintah Kaisar harus diselidiki tuntas. Kurang ajar. Urusan Putra Mahkota, pantaskah komandan kecil sepertimu ikut campur? Komandan Wei memang dari dulu karakternya begitu. Kakak, kamu juga tahu kan? Nona ini enggak ada hubungannya dengan urusan ini. Biarin dia pergi dulu. Aku pasti akan kembali ke istana dan menjelaskan semuanya kepada ayahanda. Jelaskan apaan sih?
ayahmu malah bakal makin curiga sama kamu. Bangsat. Ini catatan tangan pemilik menara keberuntungan. Sekarang pasti kamu bisa dikubur di rumah sendiri. Sudah berhasil, bos? Tentu saja. Ingat bilang ke si kedua. Kalau urusan di sana selesai, suruh dia ke bengkel kerja cari aku. Baik. Dengan penemuan-penemuan ini, kita bisa meraup untung besar lagi. Putra mahkota. Bagaimana kau menjelaskan ini? Hamba tidak merasa bersalah, Ayahanda. Sudah lama ku beli menara keberuntungan ini. Wanita itu juga bukan orang yang mencurigakan. Lalu mengapa kau sembunyikan? Hamba tidak suka orang lain mengintip wanita hamba. Kakanda, alasanmu terlalu dipaksakan. Awalnya aku tidak percaya desas-desus di jalanan. Tapi sekarang, aku jadi curiga. Apalagi, aroma tubuhmu ini sangat mirip dengan aroma pemilik menara itu. Kau cari mati. Apa ini? Jam Wei Shi, menara keberuntungan. Siap tukar semua senjata untuk bantu Yang Mulia Putra Mahkota naik ke posisi tertinggi. Harap Yang Mulia Putra Mahkota memberi hamba jalan hidup. Ayahanda, ini tulisan asli pemilik menara. Serahkan ke sini. Pangeran Mahkota, bagaimana kau bisa menjelaskan ini? Jelas ada orang jahat yang ingin menjatuhkan aku. Ayah, tadi mereka sengaja menyelipkan kertas ini ke dalam bajuku. Kakak, apa maksudmu? Kau bilang aku yang menjebakmu. Ayahanda, ayah lihat sendiri. Aku tadi bahkan tidak menyentuh ujung jubah kakak sekalipun. Pangeran Mahkota bersikap tidak pantas di hadapan Kaisar. Dihukum tahanan kamar selama 1 bulan. Kantor pengawasnya juga ditutup selama 1 bulan. Baik. Badut rendahan. Cuma bisa pakai cara-cara licik yang tidak pantas ditampilkan. Dia berkolusi dengan pemberontak. Cuma dihukum tahanan kamar ringan seperti itu. Hati ayahanda memang sudah berat sebelah. Pemilik menara, orangnya sudah dibawa. Pemilik, kok kamu punya banyak peralatan militer begini? Yang tidak perlu kau tahu, jangan banyak tanya. Pangeran Mahkota ikut semua hidup. Cara pemilik ternyata manjur. Selama sebulan ke depan, Pangeran Mahkota dan kantor pengawas tak akan ganggu pemilik lagi. Sayang sekali koran menara keberuntunganku. Dan uang-uang yang tidak sempat dipindahkan. Ingat saja, hatiku sudah sakit. Pemilik ajakku cari uang, tapi malah berulang kena bahaya karena aku. Yuan Shao merasa sangat bersalah dan tidak tenang. Jadi, pemilik, untuk bisnis baru selanjutnya, seluruh modalnya akan Yuan Shao yang tanggung. Ini ada 50.000 tael uang kertas, plus surat kepemilikan toko di pusat keramaian. Yuan Shao bersedia membantu upaya baru bos dengan segala kemampuannya. Biar aku sumbangkan sedikit tenagaku. Nggak sia-sia aku sayang sama elu. Oke, ini bakal jadi modal investasimu di proyek baru. Keuntungan yang didapat. Aku kasih elu 30%. Dari kata-kata bos, aku udah tahu langkah selanjutnya apa. Bajingan licik itu pikir bisa ngalahin gue gitu aja? Gue tuh kayak kecoa, susah mati. Target baruku, rumah pegadaian. Bos, maksudnya mau merampok rumah pegadaian? Ide bagus. Maksudku, mau buka rumah pegadaian sendiri.
Toko gadai beda. Simpan uang kena biaya, pinjaman bunganya mencekik. Ayam ajaib ini bisa bertelur emas tanpa usaha. Apalagi kita punya prajurit bayangan yang kekuatannya maksimal. Orang lain takut dirampok atau gagal bayar, tapi gue enggak. Untuk amannya, lu jadi manajer yang kelihatan di depan umum. Semuanya sesuai perintah bos. Apapun yang bos perintahkan, Yuan Shao akan lakukan. Dasar bocah. Lucu banget sih. Oke, tutup matanya, antar pulang. Bos, tunggu dulu. Usir dia. Ini Emaha. Sekarang, yang paling penting adalah bikin nama rumah pegadaian kita terkenal. Karena koran menara keberuntungan udah nggak bisa dipakai. Kita pakai cara ini. Jiuzu, kau yang pimpin teman-teman. Sila bus-bus ini, satu persatu ke bawah pintu rumah mereka. Lalu pakai stempel ini. Cap di setiap tembok, cetak di setiap tanah. Aku ini pembunuh bayaran. Buka pikiranmu. Perusahaan ini hampir bangkrut. Masih pilih-pilih kerjaan? Kalau kita berhasil kali ini, aku angkat kau jadi kepala keuangan menara keberuntungan. Bos tertinggi yang urus duit. Kalau kau ingkar janji, aku bunuh kau. Cuma bisa bunuh, bunuh, bunuh. Nabung uang, dikasih untung besar pula? Cara ngasih duit gratis kayak gini bisa dipikirin? Jangan-jangan perempuan itu udah gila? Demi jabatan kepala keuangan. Aku, pembunuh nomor 1. Malah ngelakuin hal beginian. Baiklah, semoga grand opening sukses. Cuma buat narik pelanggan, si perempuan sinting ini. Sampai-sampai ngubahku jadi kayak gini. Nona, beneran nabung di ban kalian dikasih untung besar? Lu buta ya? Orang ini galak banget. Nabung 100, bonus 3 per tahun. Tertulis jelas, dibayar pas jatuh tempo. Lu buta apa? Berdiri yang benar. Mau apa? Ayo, Bangguiran Grand Opening, bagi-bagi untung. Nabung nggak dikenai biaya, malah dikasih bonus emas perak asli. Nabung 100, baliknya jadi 103. Ada yang kayak gitu? Jadi maksudnya, aku nabung 100. Gak ngapa-ngapain, setahun kemudian jadi 103? Betul. Lagi pula bos kami adalah pangeran kedua yang sekarang. Dijamin nggak bakal nunggak. Kalau ada yang melanggar, pengadilan tertinggi yang bakal urus sendiri. Ini kan bagus banget. Iya bener. Dulu nabung malah bayar biaya keamanan ke bank. Enak banget ini. Kalau simpan duit di rumah, takut dicuri maling. Ini kan kayak dapat gratis. Gak nabung rugi. Aku mau nabung. Aku juga. Antri yang rapi. Aku mau nabung. Ayo sini. Tuan, silakan masuk. Aku mau nabung 300. Ayo sini, silakan masuk. Aku nabung 500. Aku 1000. Jangan mirobot antrian. Aduh. Juzhu, kamu ngapain sih? Aku mau nabung 300 tile. Masuk. Cepat. Target kecilku pasti tercapai. Pemilik menara. Nasabah yang mau nabung ini, antriannya sampai ke ujung jalan. Sudah kuhitung, uang yang kita terima hari ini. Bunga setahun bisa bikin rugi besar. Bisnis kayak gini, beneran bisa jalan? Aku tanya, kalau rakyat biasa nabung di rumah uang, apa besoknya langsung diambil? Ya enggak lah. Kebanyakan yang nabung buat beli rumah atau tanah. Atau tabungan nikahin anak, biasanya disimpan setahun atau lebih. Nah, waktu uang-uang itu tidur di rumah uang kita. Kita bisa ngapain?
Maksud pemilik menara. Uang melahirkan uang? Anak pintar. Aku sering mikir, dari mana sih pemilik menara? Dapat ide-ide brilian yang gak masuk akal ini? Jangan-jangan beneran dari dunia lain? Dia kok bisa nebak sih? Datang, datang. Bagus, bagus. Kakak Kaisar sebentar lagi bebas. Entah rumah uang kita bisa bertahan sampai kapan. Kalau si pembawa sial itu keluar, apa hidup kita bakal tenang lagi? Aku harus cari cara supaya dia tetap dikurung. Ini untukmu. Busur silang ini memang kecil. Tapi dalam 3 langkah bisa membunuh orang. Terlalu. Terima kasih banyak, Yang Mulia. King suka mainan kecil seperti ini. Manfaatkan kesempatan ini untuk lindungi dirinya. Kau berani muncul di sini. Yang Mulia. Pemilik menara keberuntungan. King. Kau? Yang Mulia, aku cantik pakai baju ini, kan? Akhir-akhir ini di ibu kota lagi tren gaya begini. Katanya selain melindungi dari matahari, juga punya pesona tersendiri. Syukurlah bukan dia. Cantik. Yang Mulia terlihat sangat terkejut memandangku. Jangan-jangan Yang Mulia kira aku pemilik menara keberuntungan? Jadi, benarkah? Aku hanya bercanda. Mana mungkin King adalah Ratu Menara Keberuntungan? Belakangan ini, aku tidak disukai oleh ayahanda. Lebih baik kau jangan terlalu sering berhubungan denganku. Agar tidak terkena imbasnya. Kenapa dia masih peduli padaku saat seperti ini? Li King, sadarlah. Menghancurkan rezeki orang itu sama saja dengan membunuh orang tuanya.
Yang mulia, hamba punya bukti nyata. Ada saksi mata yang melihat. Pemilik menara keberuntungan masuk ke kantor pengawas. Desas-desus itu benar. Pangeran Mahkota dan pemberontak punya hubungan gelap. Pangeran Mahkota yang tangkap dia. Mana mungkin dia bersekongkol? Maksudmu, Pangeran Mahkota sengaja tuduh pangeran lain? Sudah jelas. Yuan Shao, bagaimana pendapatmu? Ayah, anak tidak tahu. Tapi Kakanda bukan orang seperti itu. Sekali kebetulan, tapi kalau 2 kali, 3 kali, masih kebetulan juga? Keluarkan titah. Pangeran Mahkota tetap dikenakan tahanan rumah untuk introspeksi. Lau Er. Bagus sekali. Yang mulia, terakhir kali Nona Kingking berpakaian seperti itu. Benarkah tidak sengaja? King, dia. Yang mulia, hati-hati. Pergi. Kejar. Itu orang kepercayaan si pemilik menara. Dasar pemilik menara keberuntungan ini, keterlaluan banget. Bajingan. Dulu aku bahkan pernah bantu kasih ide buat lo. Pengkhianat. Tampak baik tapi berhati busuk. Biasanya di sinetron matinya bakal tragis banget. Lawan menara keberuntungan lagi, lo diusir dari Istana Timur. Dikirim ke Rumah Merah buat jadi pelayan. Pengawalnya yang itu, ilmu pedangnya misterius banget. Selama dia ada, walaupun ketemu si bos, kita bakal susah nembak cewek itu dari dekat. Cari jejaknya dulu. Jangan buru-buru bunuh. Ikutin dia terus buat gue. Siap. Berdasarkan tanda rahasiamu, kami lacak bengkelnya. Dengan ribuan senjata tempur kota, las senjata tempur. Pas banget. Nanti bisa dipakai buat kita. Bro, kalian semua udah kerja keras banget akhir-akhir ini. Hari ini kita gajian. Gaji bulan ini, pas gaji bulan depan, semuanya dibayar sekaligus. Ditambah bonus sebulan gaji buat tiap orang. Wah, asik. Mantap. Gua duluan. Oke bro, ambil duit lagi. Gua duluan ya. Akhirnya gajian juga. Pembunuh bayaran nomor 1. Ini bagian lo. Gimana? Bos ini enak, pasti dapat ya. Mana si kepala keuangan gue? Maksud lo yang itu? Ya udah deh. Selanjutnya, Dengan ini, lo resmi jadi kepala keuangan negara keberuntungan. lo main-main sama gue. Siapa yang main-main? Orang berikutnya. Dengan papan kecil ini, artinya gajimu naik 300 TL. Nggak mau. Kalau gitu, kasih ke Caiwan. Wah, bagus banget. Selanjutnya, Ayo, terima kasih. ini punyamu. Terus semangat, ya. Aku pemilik menara, cari duit susah, butuh camilan hiburan. Pergi belin gue. Kuaci makwang, tanghulu tokoli. Ditambah 2 keping roti saus kecap. Roti saus kecapnya pedas enggak? Pedesin banget. Kerja yang bener, ya. Enak banget rasanya punya duit. Suruh-suruh orang aja jadi pede. Oke. Ini, silakan.
Makasih. Yang vegetarian ini, aku mau 2, Jius Hu. Pembunuh bayaran nomor 1 di Dayong. Pernah pimpin 300 prajurit, dirikan organisasi bayangan. Kendali semua perintah rahasia, hidup mati kerajaan. 3 tahun lalu tiba-tiba menghilang, tak ada yang tahu keberadaannya. Juga tak ada yang tahu alasannya. 2 keping. Pedesin banget. Siap. Barang itu, terlihat familiar di mataku. Dapatkan itu. Jangan sampai ketahuan. Siap. Ini, silakan dipegang. Dari pihak si anak kedua, totalnya bisa mencapai 40 juta tael. Rumah uang sudah bisa beri pinjaman. Bunga bulan ini pasti bisa mencapai ratusan ribu tael. Akhirnya, lain kali masuk, bisakah kamu mengetuk pintu dulu? Bagaimana kalau tiba-tiba aku lagi tidak pakai baju? Kamu pikir kamu menarik untuk dilihat? Lihat apa lagi? Kenapa? Bukannya baru saja gajian hari ini? Target kecilku hilang. Yang mulia. Ini didapat dari prajurit bayaran keuntungan itu. Dari Jius Hu. Yang mulia. Apakah benda ini dijual di pasar? Hamba telah memeriksa semua toko dan lapak di seluruh ibu kota. Tidak ada yang menjualnya. Sepertinya ini adalah tanda pengenal. Eksklusif Menara Keberuntungan. Li King King. Jangan-jangan kamu juga orang menara keberuntungan? Atau kamu sendiri adalah sang pemilik menara? Saat beli roti, kamu ketemu orang pangeran mahkota? Sial. Pasti dia sudah mendugaku. Saat ini dia masih curiga, belum ada bukti kuat. Dan melihat tindakan anehnya belakangan ini. Kemungkinan dia langsung membunuhku tidak besar. Setidaknya, dengan otak yang dia miliki sekarang. Sebelum yakin 100%. Seharusnya dia tidak akan membunuhku. Oh, otak apa? Otak cinta buta. Dia memanggilku. Apa? Dia menyukaiku. Hei, bambu mati. Ketawa-tawa apa maksudmu? Enggak kok, enggak ada apa-apa. Yang penting kamu suka. Siapa yang suka dia? Ini strategi yang kuanalisis. Keberuntungan dicari dalam bahaya. Aku cuma bisa bertaruh. Yang mulia, para pembunuh sudah ditempatkan. Jika Li Qingqing berada dalam bahaya, dan Jius Hu muncul, maka pasti dia adalah pemilik menara. Nona, Tenang. Yang mulia, apakah kita bertindak?